Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Samsia dengan NPM 2140501031 dari Lokal A1 Fakultas Hukum dengan dosen pengampu Bapak Zainal Abidin Mujabe, SMIRKH. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mazhab fikih yang berkembang di Indonesia. Berikut penjelasan saya. Mazhab fikih adalah pandangan atau pendapat imam mengenai hukum yang berlaku dalam agama. Mazhab merupakan salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh umat muslim. Mazhab fikih yang berkembang di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Awal mula masuknya mazhab Syafi'i di Indonesia yaitu karena ulama-ulama Nusantara sendiri, salah satunya Wali Songo. Wali Songo merupakan pengikut Imam Syafi'i. Mereka mengajarkan dan menerapkan ajaran-ajaran Islam yang bermazhab Syafi'i kepada murid-muridnya. Mereka pun mengajarkan kitab karangan ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i di surau-surau sampai sekarang. Selain itu, perkembangan pondok pesantren sebagai media pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di seluruh Indonesia, di mana mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i. Hal tersebut menambah pesat perkembangan Islam di Indonesia. Demikian, dominannya mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan mazhab Syafi'i mengakar sebagai ajaran Islam mayoritas di Indonesia. Ini juga mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan hukum-hukum Islam yang berada di Indonesia. Imam Syafi'i mulai mendirikan mazhabnya sendiri. Beliau menyusun mazhabnya berdasarkan hadis dan qiyas. Metodologi yang digunakan Imam Syafi'i merupakan hasil kolaborasi dari ilmu hadis yang dipelajarinya dari para ahli di Hijaz dan para ahli qiyas di Irak. Kedua ilmu tersebut dikolaborasikan oleh beliau sebagai dasar dari mazhabnya, yakni mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana, beliau mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya yang terdiri dari dua. Yang pertama, pendapat Qaul Qadim, yaitu pendapat lama atau juga disebut dengan mazhab Qadim. Mazhab Qadim yaitu hasil ijtihad yang diajarkan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya ketika berada di Irak. Qaul Jadid atau pendapat yang baru atau juga disebut dengan mazhab Jadid. Qaul Jadid yaitu hasil ijtihad yang diajarkan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya sewaktu berada di Mesir. Jadi kesimpulannya adalah Qaul Qadim dan Qaul Jadid adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah aqwal yang bermakna jamak. Namun entah mengapa istilah itu terlanjur melekat sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan istilah Qaul Qadim dan Qaul Jadid saja. Adapun contoh Qaul Qadim dan Qaul Jadid yaitu air mustamal. Selama di Irak, Imam Syafi'i berpandangan bahwa air yang menetes dari sisa air wudhu seseorang hukumnya suci dan mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudhu lagi. Atau seandainya tetesan bekas wudhu itu jatuh ke dalam bejana yang kurang dari 2 kula, maka tidak merusak apapun. Namun, ketika beliau berada di Mesir, beliau menemukan bahwa dalil-dalil pendapatnya itu kurang kuat untuk dijadikan landasan. Sementara beliau menemukan dalil yang sangat beliau yakini lebih kuat dari dalil pendapat sebelumnya bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak berwudu dengan air bekas wudu. Sehingga pendapat beliau dalam Qaul Jadid adalah sisa air wudu itu air mustamal yang hukumnya suci atau bukan air najis, namun tidak sah kalau dipakai berwudu atau tidak mensucikan. Adapun kitab-kitab Imam Syafi'i, yang pertama Al-Hujjah, Ar-Risalah, Al-Mujtasharul Kabir, Al-Mujtasharus Sagir, Al-Jami'ul Kabir, Al-Jami'us Sagir karya Al-Muzami, Al-Mabsut, Al-Mujtashar karya Harmalah Al-Mishari, Al-Fushul karya Abu Ishaq Al-Mawarzi, dan Al-Bajan karya As-Hayrafi.
itu merupakan kitab-kitab yang terkenal yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan mengenai mazhab fikih yang berkembang di Indonesia. Semoga apa yang saya bawakan dan apa yang saya sampaikan mengenai materi ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.